Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dwi Nurina Alifa, NIM 18010404074 dari kelas 5 BPPSI akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, teori belajar kognitivisme. Teori kognitif dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Pengertian teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Hal ini berlawanan dengan teori behavioristik. Ciri-ciri teori belajar kognitif menurut Rusman tahun 2015 pada bukunya halaman 52. Yang pertama, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mementingkan keseluruhan holistik dibandingkan bagian-bagian holistik. Yang ketiga, mementingkan peranan fungsi kognitif. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. Yang kelima, perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. Yang keenam, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. Yang ketujuh, ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya insight. Teori belajar konstruktivisme. Pelopor dari teori konstruktivisme ialah Jean Piaget, Brunner, dan Vygotsky pada awal abad 20-an yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif, melainkan secara aktif. Konsep utama dalam teori konstruktivisme yaitu peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, menemukan. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Model-model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme diantaranya adalah model pembelajaran reasoning dan problem solving, model pembelajaran problem based instruction, model pembelajaran perubahan konseptual, model pembelajaran group investigation, model pembelajaran inquiry. Teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat eklektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Teori kecerdasan ganda. Howard Gardner memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kecerdasan ganda atau multiple intelligences. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan semua kecerdasan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan sepatu. Menurut Howard Gardner tahun 1983 mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan bahasa atau verbal, kecerdasan matematis logis, kecerdasan spasial atau ruang, kecerdasan kinestesis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. 3 kecerdasan lagi yang muncul kemudian adalah kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, kecerdasan eksistensial. 3 berbagai teori belajar dan pembelajaran.
A. Teori belajar behavioristik. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Seorang pendidik dapat memberikan stimulus berupa apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui indera. B. Teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan teori dari Piaget. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat dan jika ia belajar langsung dari realitas yang ada dalam masyarakat. C. Teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pergeseran teori belajar. Adanya kelemahan pada masing-masing teori merupakan salah satu hal yang mendorong mengapa teori yang satu bergeser ke teori yang lain, serta keinginan untuk memperbaiki pembelajaran. 4. Pengertian bahasa dan fungsi umum bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa dirumuskan fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 5. Fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa. Sedangkan fungsi khusus bahasa adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, mengeksploitasi iptek. 6. Strategi pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi pertama adalah meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi seperti imitasi spontan, imitasi perolehan, imitasi segera, imitasi lambat, dan imitasi perluasan. Pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada yang menyamakan bahasa kedua sebagai bahasa asing. Khusus bagi kondisi Indonesia, istilah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa asli atau bahasa utama berwujud dalam bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Terdapat perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses belajar bahasa pertama memiliki ciri-ciri belajar tidak sengaja, berlangsung sejak lahir, lingkungan keluarga sangat menentukan, motivasi ada karena kebutuhan, banyak waktu untuk mencoba bahasa, banyak kesempatan untuk berkomunikasi. 7. Faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor usia. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. 2. Faktor bahasa pertama. Menurut Ellis tahun 1986 di bukunya halaman 19 menyebutkan para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar, sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena seorang belajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua.
8. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik diartikan sebagai metode atau suatu sistem mengerjakan menurut KBBI tahun 2001 pada buku halaman 1158. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di depan kelas. Teknik bersifat prosedural. Teknik yang baik dijabarkan metode dan relasi dengan pendekatan. Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, teknik ceramah. Yang kedua, teknik tanya jawab. Yang ketiga, teknik diskusi kelompok. Yang keempat, teknik pemberian tugas. Yang kelima, teknik bermain peran. Yang keenam, teknik karya wisata. Yang ketujuh, teknik sinektik. 9. Pendekatan metode, strategi dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur urutan langkah pembelajaran seperti pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran. Model adalah suatu bentuk tiruan atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya. Suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Model pembelajaran adalah contoh pola struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengertian lain, model pembelajaran adalah suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.